Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia untuk SMA ya. Dan alhamdulillah semoga Anda sehat semua. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai alkuna ya, khususnya tata nama alkuna. Untuk yang baru melihat video ini, tentunya silahkan kalian atau Anda lihat-lihat kembali video yang sudah saya upload di YouTube tentang tata nama senyawa alkana maupun alkena ya, karena bersambung ke sini. Ya, kita basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam belajar ini, diberikan pencerahan pikiran, ketenangan hati, dan selalu kita ingin belajar ya. Kita mulai pembelajarannya. Siap? Oke. Nah, kita akan belajar tata nama senyawa alkuna. Di sini saya tidak akan bahas panjang. Masalahnya ini sama dengan alkana alkuna ya, hanya sedikit aja perbedaannya lah. Pertama, untuk senyawa alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dengan memiliki ikatan rangkap 3. Ingat ya, itu cirinya. Rumus umumnya kita sudah paham semua. Rumus umum untuk alkuna seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, masalah tata nama ini juga tidak jauh beda dengan alkana maupun alkuna ya, tetap menggunakan aturan dari UPEC ya. Oke, dilanjut ya. Untuk masalah aturan tata nama tetap sama juga, ini saya buat singkat. Pada dasarnya kita hanya 3 langkah aja cukup ya. Yang pertama, kita menentukan rantai induk di sini ya. Pertama kita tentukan rantai induknya. Kemudian yang berikutnya, di dalam menentukan rantai induk ada beberapa hal yang mungkin perlu dibahas, tetapi ini pun saya singkat aja karena udah hampir mirip lah dengan yang kemarin. Terutama di sini hati-hati alkuna diakhiri dengan akhiran una ya. Adapun yang lain-lain hampir sama. Silahkan ya dibaca aja. Oke, untuk selanjutnya tahap kedua, nanti kita ada tuntutan untuk menentukan substituen. Oke, substituen. Nah, untuk substituen ini tentunya sama juga ya, aturan-aturannya seperti halnya dalam alkana, harus nomornya rendah, kemudian arahnya dari mana penentuannya, dan sebagainya. Tidak saya bahas ya. Nah, untuk urutan yang ketiga kita menuliskan nama senyawa karena rantai induk dengan substituennya sudah diketahui kan, seperti itu ya. Maka tinggal menuliskan namanya saja, digabung antara substituen dengan rantai induknya. Perhatikan substituennya, urutan alfabetisnya diperhatikan lagi. Kemudian tanda titik, tanda koma, tanda strip juga jangan lupa ya. Masalah info tambahan juga hampir sama dengan yang di alkena, seperti itu, di mana Anda harus pintar-pintar menentukan posisi rangkap 3 ada di nomor berapa, dan harus rendah. Kemudian arah perhitungan rantai induk dari arah sebelah mana, itu juga sama ya. Kita percepat aja yang ini. Nah, kemudian sekarang kita udah langsung masuk ke contoh alkuna saja ya. Nah, di sini contoh alkuna misalkan yang sederhana saya ambil ini ya. Perhatikan, saya lengkapi di sini rumus dari alkuna itu sendiri. Perhatikan untuk rumus molekulnya C3H4 ya. Jadi jumlah C-nya jelas ada 3 di situ dalam rantai karbon. Kemudian H-nya ada 4 ya, sesuai rumus CnH2n-2. Kemudian rantai induknya di sini jelas ada 3, berarti propuna ya. Kemudian ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 1. Maka jadilah 1 propuna. Kemudian substituennya tidak ada untuk di sini, maka nama senyawanya sama, 1 propuna. Untuk rumus bangun termampatkan seperti di alkena kemarin juga, tinggal diurutkan saja dari C nomor 1 sampai C nomor 3. Oke, paham ya? Lebih paham sekarang. Nah, sekarang kita lihat contoh struktur lain ya. Struktur lain untuk alkuna. Nah, misalkan seperti ini. Ini apa rumus molekulnya? Apa rantai induknya? Substituennya ada enggak? Kemudian nama senyawanya apa? Dan rumus termampatkannya juga seperti apa? Ya, tidak jauh seperti di alkana kemarin di video-video sebelumnya ya.
Lihat rumus molekulnya C5H8. Oke, ya, udah paham kan? Kemudian C5H8 ini kok bisa seperti itu ya? Anda perhatikan di sini penjelasan CnH2n-2 ya. Karena di situ ada 5 ya, atom C-nya ada 5, maka jadilah seperti ini ya. Dimasukkan ke dalam rumus alkuna ya. Ini nggak usah perlu dibahas panjang ya. Kemudian rantai induk, lihat di situ karena ada 5 berarti pentuna. Ikatan rangkap 3 ada di nomor 2. Jelas. Kemudian substituen tidak ada, maka nama senyawanya sama, 2 pentuna. Masalah rumus bangun termampatkannya, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Tinggal diurutkan dari awal sampai akhir dari C nomor 1 sampai C nomor 5. Ya, berarti arah kita dari sebelah kiri. Betul ya, dari kita lihatnya ya. Terus, yang berikutnya, misalkan ada struktur seperti ini. Ya, kita urutkan sama lagi. Rumus molekul, lihat. Jumlah C-nya dalam struktur itu keseluruhan ada 6 ya. Jadi C6H10. Kemudian rantai induknya ada 5, rantai induk jelas kan? Ada 5 ya, saya bantu lagi di sini. Ada 5 rantai induk. Berarti yang mana saja tuh? Nah, ini. Ini adalah sebagai rantai induk ya. Ini rantai induknya. Kemudian yang ini adalah cabangnya. Oke. Ya, ini cabangnya. Selanjutnya, nah, oh ya maaf, ini ikatan rangkap 3-nya ya, jangan lupa di C nomor 1. Kemudian substituennya ada nih, yaitu metil yang terletak di C nomor 3 di sini ya, di C nomor 3. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nama senyawa, berarti tinggal digabungkan aja. 3 metil, 1 pentuna. Lebih mudah ya, karena alkana-alkena sudah terkuasai dengan baik. Rumus bangun termampatkannya seperti ini, ya, diurutkan aja dari awal sampai akhir. Nah, gampang kan? Lebih mudah ya. Oke, ini bisa lebih cepat karena alkana-alkenanya sudah terkuasai ya. Kita lihat untuk rumus struktur yang lain seperti ini, ya. Nah, yuk kita lihat rumus molekulnya. Silahkan dihitung. Oke, sama nggak? Ya, C7H12. Selanjutnya, rantai induknya silahkan dicoba dulu. Ada berapa? Bagus, ada 5 ya. Berarti jadilah 1 pentuna. Ingat, di situ ikatan rangkap 3 ada di C nomor 1. Rantai induknya ada 5 ya, berarti pentuna. Kemudian substituen perhatikan. Di situ ada 2 substituen ya, di C nomor 3. Saya tidak akan tulis lagi nih di sini ya. Sudah habis, harus lebih paham. Dan nomor 4. Dan kedua-duanya alkilnya berupa metil. Maka jadilah 3,4 dimetil. Nama senyawa gabungkan ya. Substituennya 3,4 dimetil dan 1 pentuna. Jadi lengkap. Rumus bangun termampatkan tinggal diurutkan dari awal sampai akhir, dari C nomor 1 sampai C nomor 5. Dan jangan lupa kalau ada cabang, tuliskan dalam tanda kurung. Ya. Nah, jadilah seperti ini. Lanjut ke struktur yang berikutnya, misalkan seperti ini. Oke. Silahkan rumus molekulnya. Betul. Iya, bagus. Berarti masih sama, C7H12. Bisa dihitung ya. Nah, C-nya ada 7, di sini hanya ada 12. Kemudian rantai induknya yang terpanjangnya berapa tuh? Ingat rantai induk harus ada ikatan rangkap 3-nya. Ya. Berarti 2 heksuna. Ada cabang? Ada. Oke, di nomor 4 benar ya. Berarti substituennya ada di nomor 4. Jadilah 4 metil. Nama senyawa gabungkan jadilah 4 metil 2 heksuna. Rumus bangun termampatkan, silahkan diurutkan dari awal sampai akhir. Oke, bagus ya. Dipahami kan? Terima kasih. Ya, baik, kita lihat untuk rumus struktur yang berikutnya seperti ini misalnya ya. Silahkan kita lihat rumus molekulnya apa ya.
Nah, rumus molekulnya, jumlah atom C secara keseluruhan, di situ lihat ada 11 ya. H-nya berarti 20. Ini masih sesuai dengan rumus CnH2n-2. Kemudian, rantai induknya, perhatikan, cari yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 3. Ternyata kita mendapatkan 4 oktuna ya. Dari arah mana? Ya, tentunya Anda sudah bisa ya kan memprediksikan, oh, dari arah bawah ya, yang C25 bawah. Kemudian substituennya ada nggak? Ada, ya kan? Dua jenis, yaitu etil sama metil. Nomornya, nah Anda lihat sendiri ya. Di nomor 3 ada etil, di nomor 6 ada metil. Saya tidak bahas lagi di sini, Anda sudah paham ya. Kemudian nah, nama senyawa udah tinggal menggabungkan. Jadilah 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Oke. Rumus bangun termampatkannya tinggal disusun. Ya, dari bawah C25 sampai ke C25 yang atas. Oke. Yang berikutnya rumus struktur seperti ini. Ini agak berbeda karena ikatan rangkap 3-nya ada 2, ya. Nah, kalau ada 2 seperti ini, maka rumus bangun, rumus molekulnya beda, awas. Karena ada 2, di sini pengurangannya malah jadi 4 atom H berkurangnya. Ya, 4 atom H berkurangnya. Nah, Anda pikirkan, karena hampir mirip dengan yang alkena di video sebelumnya saya jelaskan. Nah, rumus molekulnya C-nya tetap 11, tapi H-nya jadi 16. Ya, di situ ada pengurangan 4 atom H karena apa? Ikatan rangkap 3-nya ada 2. Kemudian, oh ya, kalau misalkan gimana kalau rangkap 3-nya ada 3? Berkurangnya 6. Dan seterusnya, ya. Paham mungkin lah, ya. Nah, di sini rantai induknya adalah 2,4 oktadiuna, ya. Oktadiuna. Dari mana oktadiuna? Perhitungannya yaitu dari CH3 sebelah kanan atas, ya, sampai C2H5. Mau yang bawah, mau yang atas terserah kalau C2H5-nya, ya. Terus substituennya ada dua-duanya terikat di nomor 5 kebetulan. Lihat, ada etil sama metil di nomor 5 ya. Jadi 5 etil, 5 metil. Nama senyawa tinggal digabungkan lagi. Jadilah 5 etil, 5 metil, 24 oktadiuna. Ya. Dan rumus bangun termampatkan seperti biasa disusun ya dari awal sampai akhir. Seperti ini. Nah, itulah untuk alkuna ya. Tidak saya bahas panjang karena saya menganggap Anda sudah paham alkana dan alkena di video sebelumnya. Kalaupun yang belum, silahkan tonton video alkana alkena sebelumnya ya di channel pembelajaran saya ini. Nah, kemudian dari sini saya akan berlanjut ke latihan soal nanti khusus alkana, alkena, alkuna secara keseluruhan. Ikuti ya supaya Anda lebih paham. Di akhir kata, mohon maaf kalau ini penjelasannya kurang maksimal dan Anda kurang menerimanya dengan baik, mungkin itu kelemahan saya, ya. Dan teruslah belajar, saya yakin semuanya akan bisa. Semoga sukses untuk semuanya. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.